Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan padamu, dan penuhilah janjimu padaku. Niscaya aku penuhi janjiku padamu. Hanya padaku hendaknya kamu takut. Berimanlah kamu pada Al-Quran yang telah aku turunkan, sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir padanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya padaku. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tegakkanlah sholat. Tunaikanlah zakat. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab suci Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya padanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan padamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada suatu hari, yaitu kiamat, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat padamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian, terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat pada Musa, melalui munajat selama 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Setelah itu kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan pada Musa, agar kamu memperoleh petunjuk. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah pada penciptamu, dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman padamu sebelum melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, dan kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematianmu, agar kamu bersyukur. Kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan padamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan padamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis. Lalu makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia pada orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain,
yang tidak diperintahkan pada mereka. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit pada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ingatlah ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah pada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan padamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Setelah itu, kamu berpaling. Maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya padamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.